أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah jemaah sekalian, prinsip yang ketiga, termasuk prinsip Islam adalah mendengar dan taat, tunduk dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Yang dimaksud di sini tentunya adalah pemerintah kaum muslimin. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Prinsip agama Islam yang sangat agung. Masyarakat kaum muslimin diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin. Namun tentunya tunduk dan patuh di sini hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun dalam perkara yang bertentangan dengan syariat, tidak boleh seorang muslim tunduk dan patuh kepada siapapun. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang lebih berhak untuk ditaati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamat ta'ah fil ma'ruf." Ketaatan kepada makhluk itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Allah Azza wa Jalla lebih berhak untuk ditaati. Namun, selama kita diberi aturan atau kita diperintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh. Inilah sikap seorang muslim terhadap pemerintah. Ini termasuk prinsip Islam. Ini termasuk prinsip Islam yang sangat agung. Seorang muslim, ketika dia taat kepada pemerintah, maka itu termasuk ibadah baginya. Oleh karena itu, niatnya juga harus karena Allah. Sebab tidak sedikit juga orang yang dekat dengan pemerintah, taat kepada pemerintah, karena dia punya satu tujuan tertentu, yaitu niat-niat yang bersifat duniawi, kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Makanya biasanya orang seperti ini, kalau dia tidak dapat keuntungan dari pemerintah, dia akan menjadi orang yang paling vokal mengkritik pemerintah. Biasanya begitu. Kalau dia tidak diajak masuk dalam lingkaran pemerintah, atau tidak dapat proyek-proyek, atau tidak dapat jabatan-jabatan, tidak dapat keuntungan, maka dia menjadi orang yang paling keras mengkritik pemerintah. Tapi sebaliknya, kalau dia diberi keuntungan dunia, maka dia tidak akan mengkritik pemerintah. Dia mendukung pemerintah, bahkan cenderung menjilat pemerintah, dan bahkan membabi buta mendukung, walaupun perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemerintah, atau kezaliman, atau kebohongan dan kedustaan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena dia melakukan itu bukan karena Allah, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, seorang muslim harus memahami, dia tunduk kepada pemerintah, dia taat kepada pemerintah, bukan karena kepentingan dunia, bukan agar dia dalam perkara duniawi, tetapi dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan meneladani sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Mari kita lihat jemaah sekalian, ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan prinsip ini. Di antaranya dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat ke-59, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul,
wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, para pemimpin dari kalangan kalian, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Inilah jemaah sekalian, dalil dari Al-Quranul Karim. Allah mulai ayat ini dengan memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka ini menunjukkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam ayat ini sesuatu yang penting. Karena tidaklah dipanggil dengan panggilan keimanan kecuali untuk menjelaskan sesuatu yang penting. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Allah memulai dalam Al-Quran dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kecuali setelah itu untuk mengabarkan kepada kita sesuatu yang sangat penting. Maka Allah panggil kita dengan panggilan keimanan untuk memerintahkan kita taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, kemudian taat kepada ulil amr. Hanya saja jemaah sekalian, di sini ada faidah penting. Kata taat itu hanya disebutkan 2 kali. Ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Kemudian setelah itu tidak disebut taatlah. Hanya langsung dikatakan wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian. Maka ini bermakna ketaatan kita kepada pemimpin harus mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, tidak boleh bagi kita untuk menaati. Jadi ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa menaati pemerintah itu ada batasan. Itu ada batasan. Yaitu batasannya adalah syariat Allah dan Rasulnya. Ini sifat seorang muslim. Dia selalu terikat dengan syariat Allah dan Rasulnya. Dia tidak melampaui batas. Dia tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Dia tidak menentang pemerintah, tapi dia juga tidak menaati dalam perkara yang mengandung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat seorang muslim. Kemudian jemaah sekalian, juga sangat banyak. Di antaranya, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diberi isyarat oleh penulis di dalam penjelasan prinsip yang ketiga ini. Kata penulis, walau kana abdan habasyian. Wajib kita menaati pemimpin kita walaupun dia adalah budak dari negeri Habasyah. Maka jemaah sekalian, hadis ini beliau ambil dari banyak hadis, di antaranya yang paling masyhur adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur yang berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk bertakwa kepada Allah, maka beliau menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun." Wa fi riwayatin wa in abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla serta mendengar dan taat atau tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Habasyah hari ini adalah negeri Ethiopia. Jadi jemaah sekalian, ini adalah hadis yang diberi isyarat oleh penulis dalam kitab Al-Usul Sittah. Rasulullah SAW dalam hadis ini memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini termasuk wasiat perpisahan Rasulullah SAW. Setelah itu beliau berwasiat kepada kita
untuk selalu mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Walaupun yang memimpin kita adalah seorang budak. Maka ini adalah dalil dari sunnah Nabi SAW tentang pentingnya menaati pemimpin. Sehingga Nabi SAW di antara wasiat perpisahan beliau, setelah mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah, beliau mewasiatkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Kemudian, mengapa Nabi SAW mengatakan, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Jemaah sekalian, di sini ada faidah yang sangat penting sekali. Dijelaskan para ulama. Ada rahasia besar. Mengapa Nabi SAW harus mengatakan, hendaklah kalian menaati pemimpin kalian, walaupun dia adalah seorang budak. Faidahnya adalah, walaupun pemimpin tersebut sebenarnya dia tidak layak memimpin. Ada yang lebih layak daripada dia. Namun selama dia masih muslim, wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Wajib. Kenapa jemaah sekalian? Para ulama mengambil kesimpulan seperti itu. Maksud Nabi SAW, kalian harus taat walaupun dia seorang budak. Adalah wajib kita taat walaupun dia sebenarnya tidak layak memimpin. Atau dia berlaku zalim. Atau dia mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang salah. Kenapa kita bisa memetik kesimpulan seperti itu? Karena syariat tidak mengizinkan budak itu menjadi pemimpin. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Berdasarkan ijma ulama, budak itu, atau seseorang yang berstatus budak, bukan orang merdeka, dia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Dia tidak layak. Dia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Namun, Nabi SAW telah berpesan kepada kita dalam hadis ini, dan dalam banyak hadis yang lain, kalau dia sudah menjadi pemimpin, wajib bagi kita untuk menaati. Wajib bagi kita untuk menaati. Padahal, dia tidak layak menjadi pemimpin. Dan dia tidak mungkin mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara yang syar'i. Serta dia tidak mungkin menerapkan syariat Islam secara sempurna. Mungkin sebagian saja. Tapi secara sempurna, tidak mungkin dia terapkan. Kenapa jemaah sekalian? Kita katakan, tidak mungkin dia dapatkan kepemimpinan itu dengan cara yang syar'i, karena dia nggak sesuai kriteria. Kalau mengikuti kriteria, dia harus orang merdeka. Yang diangkat menjadi pemimpin, harus orang yang merdeka. Tetapi, dengan cara yang tidak syar'i, dia bisa menjadi pemimpin. Mungkin dengan cara memberontak itu sangat tercela. Sebagaimana akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Namun kalau pemberontak itu sudah berhasil memimpin, menundukkan semua pesaingnya, atau menggulingkan pemerintah yang sah dan dia sudah berhasil, maka hadis ini menunjukkan kepada kita wajib untuk kita taat kepadanya. Wajib untuk kita taat kepadanya. Iya. Atau melalui cara yang tidak sesuai syariat. Contohnya gimana? Dengan pemilihan melalui suara terbanyak. Jadi diadakan pemilihan, yang paling banyak dipilih, dialah yang jadi pemimpin. Ini bertentangan dengan syariat. Karena cara seperti ini memungkinkan seorang yang tidak layak memimpin, seorang penjahat, seorang koruptor, orang kafir sekalipun berhasil menjadi pemimpin. Syaratnya satu saja, orang banyak memilih dia. Maka ini bertentangan dengan syariat. Syariat tidak mengizinkan. Kalau dia tidak layak menjadi pemimpin, kalau dia penjahat, kalau dia koruptor, atau dia orang kafir, walaupun 99% menyetujui dia menjadi pemimpin, syariat melarang. Tapi, kalau mengikuti sistem dengan suara terbanyak, maka dia akan menjadi pemimpin. Namun jemaah sekalian, ketika dia sudah menjadi pemimpin, wajib bagi kita untuk taat.
Ini dalilnya. Ini dalilnya hadis yang sedang kita bahas. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Jadi bagi orang yang masih bingung, kenapa katanya kalian mengatakan bahwa cara pemilihan seperti itu bertentangan dengan syariat, namun hasilnya kalian taati? Maka ini jawabannya. Ini hadisnya. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menaati pemimpin walaupun dia seorang budak, artinya walaupun dia terpilih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Begitu pula jemaah sekalian, seorang budak kalau dia memimpin, dia tidaklah mungkin bisa menerapkan syariat secara menyeluruh. Sebagian mungkin bisa, tapi secara menyeluruh tidak. Kenapa? Karena kalau dia mau menerapkan syariat dengan menyeluruh, dengan sebenar-benarnya, nomor satu dia mengundurkan diri. Nomor satu dia harus mengundurkan diri karena dia tidak layak memimpin sebab status dia adalah seorang budak. Jadi hadis ini mengandung makna seorang pemimpin, walaupun dia mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara yang salah, atau dia tidak berhukum dengan syariat, kecuali sebagian hukum syariat saja, selama dia masih muslim, maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk taat kepadanya, untuk tunduk patuh kepadanya. Ini semoga bisa dipahami. Ini fikih yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Baik, makanya jemaah sekalian, hadis ini sekaligus jawaban bahwa yang ditaati itu, yang Allah perintahkan dan Rasulnya SAW perintahkan untuk ditaati, bukan hanya pemimpin yang baik, bukan hanya pemimpin yang adil, bukan hanya pemimpin yang menjalankan syariat secara utuh, tetapi Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW menyuruh kita untuk menaati walaupun dia seorang pemimpin yang zalim, koruptor, tidak baik. Dia jalankan syariat Islam tidak semuanya, hanya sebagiannya saja. Selama dia masih muslim, wajib bagi kita untuk menaatinya. Banyak orang mengira yang harus ditaati, yang dikatakan ulil amri, itu hanyalah pemimpin yang baik. Padahal dalil-dalil menunjukkan tidak seperti itu. Walaupun dia zalim, selama maka secara hukum syariat dia sah sebagai ulil amri, wajib ditaati. Walaupun mungkin dia tidak layak, tetapi dari segi hukum sah dan tidaknya tetap sah. Sama saja jemaah sekalian, mungkin saya berikan pengkiasan contoh lain agar lebih mudah dipahami. Laki-laki dan wanita menikah. Laki-lakinya muslim, tapi mungkin dia punya akhlak yang buruk, sehingga kita katakan dia tidak layak bagi wanita itu. Wanita itu baik-baik. Coba saja wanita itu menikahi laki-laki yang lebih baik daripada dia. Kita katakan tidak layak. Tapi secara hukum syariat, selama terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, maka sah. Hukumnya sah. Walaupun kita di satu sisi mengatakan tidak layak. Masih ada laki-laki yang lebih baik untuk wanita tersebut. Jadi jemaah sekalian, mungkin kita katakan ada orang yang lebih baik memimpin daripada dia. Tapi dari segi sah dan tidaknya, dia tetap sah sebagai ulil amri yang wajib ditaati. Maka mari kita lihat hadis-hadis yang membuktikan hal tersebut. Yaitu kewajiban menaati pemimpin walaupun dia zalim, walaupun dia tidak baik. Dengan syarat dia masih muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran yang ia benci pada diri pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintah, dari al-jamaah atau dari pemerintah, sejengkal saja dia memisahkan diri atau dia berusaha untuk memberontak, kemudian dia mati sebelum dia bertobat, maka matinya termasuk mati jahiliyah,
Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang mulia ini. Ungkapan mati jahiliyah bagi orang yang menentang pemerintah itu bukan keluar dari lisan ulama atau lisan seorang dai, tidak. Itu keluar dari lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati dalam keadaan menentang pemerintah, walaupun sejengkal saja. Perhatikan jemaah sekalian, hanya sejengkal. Bagaimana lagi kalau dia mengangkat pedang? Bagaimana lagi kalau dia turun ke jalan? Bagaimana lagi kalau dia memprovokasi masyarakat? Tentu itu lebih parah lagi. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW berbicara tentang orang yang memberontak atau menentang atau memisahkan diri kepada pemerintah sejengkal saja. Kemudian dia mati sebelum dia bertobat, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah. Walaupun makna hadis ini bukan berarti dia kafir, tidak. Tapi dia menyerupai matinya orang-orang jahiliyah, yaitu suka menentang pemerintah mereka. Orang-orang jahiliyah suka menentang pemerintah mereka, sebagaimana juga dijelaskan oleh penulis kitab ini dalam kitab beliau yang sangat bagus, yaitu Masailu al-Jahiliyah, yang berisi kurang lebih 128 permasalahan atau perangai jahiliyah yang harus kita hindari. Kalau tidak salah ini beliau jelaskan di permasalahan yang ketiga. Termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah menentang penguasa mereka, memberontak kepada pemerintah mereka. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, siapa yang menentang pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati sebelum bertobat, matinya adalah jahiliyah. Tapi subhanallah jemaah sekalian, yang harus kita perhatikan dalam hadis ini adalah pemimpin yang diceritakan Nabi SAW dalam hadis ini adalah pemimpin yang melakukan kemungkaran. Bukan pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang menjalankan syariat secara sempurna. Ini yang ingin kita sampaikan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melihat satu kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa yang dia benci kemungkaran itu. Kemungkaran berarti bertentangan dengan syariat. Jadi, Nabi SAW dalam hadis ini sedang berbicara tentang pemimpin yang masih muslim, tapi dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Atau dengan kata lain, dia tidak berhukum dengan syariat. Pada sebagian perkara, pada sebagian urusan, maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar. Tidak boleh kita membangkang. Tidak boleh kita berusaha untuk melengsarkannya. Barang siapa berusaha melakukannya walaupun sejengkal, maka matinya adalah mati jahiliyah. Jadi jemaah sekalian, termasuk prinsip Islam yang ketiga ini juga adalah tidak boleh seorang muslim melakukan pemberontakan atau melakukan usaha-usaha melengsarkan pemerintahnya. Walaupun pemerintahnya zalim, selama dia masih muslim. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang masih akan kita tambahkan dan juga akan kita sebutkan insya-Allah, ini kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dalam perkara ini tidak menerima perbedaan pendapat. Makanya Syekh mengatakan ini al-usulus sittah, 6 prinsip. Ini ajaran pokoknya agama, nggak menerima perbedaan pendapat. Tidak menerima perbedaan pendapat. Iya. Barang siapa yang berbeda pendapat, maka dia berarti menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan, dan menyelisihi prinsip pokok Islam. Maka dia termasuk dalam golongan yang sesat. Oleh karena itu, dalam sepanjang sejarah kaum muslimin, bahkan golongan sesat yang pertama adalah disebut golongan khawarij, golongan pemberontak. Di antara penyimpangan mereka, menentang pemerintah kaum muslimin, menentang pemerintah kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Hadits yang lainnya juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Kalau bahasa kita sekarang, pemimpin yang korup. Dan
kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, yang kalian ingkari. Maksudnya kalian anggap salah. Subhanallah jemaah sekalian, ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW akan ada para pemimpin yang curang, yang korup, yang mementingkan kelompoknya, golongannya, keluarganya, dan mengabaikan hak masyarakat. Dan mereka juga, kata Nabi SAW, melakukan berbagai macam kemungkaran. Kemungkaran berarti nggak sesuai syariat. Maka Nabi SAW sedang berbicara tentang para pemerintah yang masih muslim, tapi tidak berhukum dengan syariat sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Qalu, fama ta'muruna ya Rasulullah. Maka para sahabat pun bertanya, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah, kalau kami menemui para pemimpin seperti ini? Maka jemaah sekalian, lihatlah para sahabat bertanya. Mereka tidak bermodalkan emosi kemarahan kepada orang zalim. Tapi mereka pingin berbuat dengan ilmu. Pingin bertindak dengan ilmu. Ini seharusnya seorang muslim. Semua kita marah, tidak ada yang tidak marah. Kalau kita lihat orang yang Allah berikan amanah kekuasaan, tapi dia berbuat semena-mena. Dia berbuat zalim, semua muslim marah. Jangan kita menganggap hanya kita muslim yang tidak senang, hanya kita muslim yang marah. Semua muslim marah kepada orang yang zalim. Kecuali orang-orang yang menyimpang tentunya. Yang dia merasa diuntungkan oleh pemerintah yang zalim. Dia tidak marah, dia malah senang. Na'udzubillah. Tetapi jamaah sekalian, jangan sampai kemarahan kita, emosi kita, mengalahkan kita untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Mengalahkan ilmu yang kita ketahui dari sunnah Nabi SAW. Lihatlah para sahabat memberi contoh kepada kita. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa tindakan kita? Sahabat tidak mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita jatuhkan pemerintah tersebut, kita lengserkan, kita perangi, tidak. Maka perhatikanlah apa bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau, bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim, bagaimana menghadapi pemimpin muslim tapi tidak menjalankan syariat dengan sebagaimana mestinya. Perhatikan jemaah sekalian, ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat seorang muslim selalu tunduk dan patuh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bersabda, addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Subhanallah. Inilah perintah Nabi SAW kepada kita. Tunaikan hak para pemimpin yang zalim tersebut. Yaitu mereka tetap ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Adapun hak kita, kalau mereka tidak mau menunaikannya, maka kita minta kepada Allah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna hadis ini adalah kita minta kepada Allah agar memberikan hidayah kepada para pemimpin kita yang menahan hak kita, yang zalim tersebut, sehingga mereka memberikan hak kita. Mereka tidak lagi zalim kepada kita. Jadi, hadis ini menyuruh kita untuk tetap tunduk dan patuh kepada pemerintah dan mendoakan kebaikan untuk mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk manhaj ahlus sunnati wal jamaah yang harus menjadi sikap seorang muslim menghadapi para pemimpin yang zalim adalah mendoakan kebaikan. Ini termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah. Mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Iya. Hadis yang lainnya juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak kami berbaiat. Fakana fima akhadha alaina an bay'ana ala sam'i wa ta'ah. Fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina. Maka di antara
yang beliau baiat atas kami. Baiat itu artinya jemaah sekalian, janji setia untuk melakukannya. Dan ini dalil yang menunjukkan kepada kita, baiat itu khusus kepada pemerintah. Karena Rasulullah SAW adalah pemerintah ketika itu. Dan ketika beliau wafat, para sahabat berbaiatnya kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, para sahabat berbaiat kepada Umar, dan seterusnya. Tidak ada dalam syariat baiat kepada kelompok-kelompok. Ini tanda-tanda kelompok yang menyimpang. Kalau ada baiat, terserah mereka rubah namanya, janji setia, dan semisalnya. Maka ini adalah ciri-ciri golongan yang menyimpang. Golongan yang seakan-akan mau mendirikan negara di dalam negara. Dan biasanya golongan seperti ini mereka lebih taat kepada organisasinya, kepada para pemimpin dan tokoh organisasinya, daripada pemerintah. Padahal yang diperintahkan oleh syariat taat kepada negara, taat kepada pemerintah. Dan itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Tapi mereka salah paham, mereka kira al-jamaah itu bikin organisasi, bikin kelompok, bikin yayasan, bikin ormas. Lalu pemimpinnya mereka anggap sebagai pemimpin al-jamaah. Itu salah kaprah. Al-jamaah yang dimaksud dalam syariat adalah pemerintah kaum muslimin. Dan juga berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Jadi ada dua makna sebagaimana telah kita jelaskan di kesempatan yang lain. Dalam syariat al-jamaah itu ada dua makna. Yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, mengikuti atau tunduk dan patuh kepada pemerintah kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan. Ini orang yang berjamaah. Iya. Jadi, kata sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, maka di antara baiat yang diambil oleh Rasulullah SAW atas kita, lihat jemaah sekalian, ini janji setia yang dilakukan oleh Nabi SAW atau diambil oleh Nabi SAW dari para sahabat yang hendaklah mereka lakukan. Di antaranya adalah ala sam'i wa ta'ah. Beliau membaiat kami agar kami selalu mendengar dan taat atau tunduk dan patuh kepada pemerintah kita. Fiman syatina wa makrahina. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Wa usrina wa yusrina. Dalam keadaan sempit maupun lapang. Wa atharatin alaina. Dan dalam keadaan hak-hak kami tidak dipenuhi oleh pemimpin tersebut. Subhanallah. Ini hadis termasuk hadis yang paling sahih tingkatannya, karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengambil janji para sahabat untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemerintah mereka. Dalam keadaan senang maupun susah. Dalam keadaan sempit maupun lapang. Dan dalam keadaan pemerintah menzolimi mereka. Tidak menunaikan hak-hak mereka. Inilah jemaah sekalian yang kami ingatkan di awal tadi. Seorang muslim itu taat kepada pemerintah bukan karena dia diuntungkan. Makanya tidak akan berubah. Orang muslim itu tidak akan berubah. Kalau dia berpegang teguh dengan ajaran syariat, dia tidak akan berubah. Pemerintah menguntungkan dia atau menyulitkan dia, menyusahkan dia, membuat kebijakan yang menjadikan misalkan usahanya itu kurang berkembang karena ada kebijakan baru dari pemerintah sehingga bisnisnya kurang berkembang misalkan. Atau dia tidak diajak lagi sebagai pejabat negara, baginya tidak masalah. Itu bukan sebab dia memberontak. Itu bukan sebab dia mencaci maki pemerintah, tidak. Karena Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, dalam senang maupun susah, sempit maupun lapang, bahkan dalam keadaan dizolimi, kita harus tetap tunduk dan patuh kepada pemerintah. Ini luar biasa, sampai diambil janji setia oleh Nabi SAW terhadap para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Masih ada lanjutannya. Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Beliau juga mengambil baiat dari kami agar kami tidak merampas kepemimpinan dari pemiliknya. Jadi jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita larangan melakukan pemberontakan
walaupun pemimpinnya zolim. Walaupun pemimpinnya zolim, selama dia masih muslim. Karena hadis, pemimpin yang zolim, pemimpin yang tidak menjalankan syariat sebagaimana mestinya, maka inilah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita memberontak kepadanya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan ini termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah. Saya nukilkan ijma' ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam besar yang kita telah mengenal beliau sebagai salah seorang ulama besar ahli sunnah bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wa ajma'a ahlus sunnati annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Dan ahlus sunnah telah sepakat bahwasannya tidak boleh melengsarkan seorang pemimpin karena kefasikan. Kefasikan itu artinya dosa-dosa besar. Artinya selama dia masih muslim, dia bukan orang kafir, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, tapi tidak membatalkan keislamannya, maka tidak boleh menurut ahlus sunnah berdasarkan kesepakatan mereka untuk melengsarkan dia, untuk memberontak kepadanya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah termasuk ijma' ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Begitu pula, dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, juga salah seorang imam ahli hadis bermadzhab Syafi'i. Wa qad ajma' al-fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib. Dan fuqaha telah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat atas wajibnya taat kepada penguasa yang sedang berkuasa. Jadi ini nukilan kesepakatan ulama. Nukilan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Jadi jemaah sekalian, dalam permasalahan ini tidak menerima perbedaan pendapat. Jadi kalau ada seorang muslim yang mengatakan pemerintah kita ini zalim, kayaknya harus kita lengserkan. Ada kok ulama yang membolehkan? Jawabannya kita katakan, kalau ada ulama yang membolehkan, maka ulama tersebut menyelisihi ijma'. Dan menyelisihi ijma' sudah pasti salah, tidak mungkin benar. Tidak mungkin benar. Ini prinsip dalam Islam, prinsip dalam syariat. Menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan ulama itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yajma'u ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Hadis ini menunjukkan kalau ulama telah sepakat, maka tidak boleh diselisihi, wajib ditaati. Iya. Andai ulama berbeda pendapat sekalipun, maka yang kita ikuti tentu para ulama yang berdasarkan dalil. Maka inilah dalil-dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melengsarkan pemerintah walaupun dia zalim, selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim. Iya. Jemaah sekalian, kita lanjutkan lagi. Hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini masih ada lanjutannya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat setelah beliau mengambil janji setia untuk menaati pemerintah muslim walaupun dia zalim dan tidak boleh merampas kepemimpinan darinya, tidak boleh berusaha melengsarkannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi pengecualian. Illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki dalil dari Allah Azza wa Jalla, bukti dari Allah bahwa itu adalah kekufuran. Maka jemaah sekalian, hadis ini memberi pengecualian, yaitu dibolehkan melengsarkan pemerintah apabila dia kafir. Dan ini juga berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat.
Sebagaimana ulama sepakat, selama pemerintah kita masih muslim, walhamdulillah, pemerintah kita di negeri Indonesia ini adalah pemerintah muslim. Sepakat ulama, andai mereka zalim, haram bagi kita berusaha untuk melengsarkan mereka. Dan kita harus takut, kita harus khawatir. Kalau kita berusaha sejengkal saja melengsarkan mereka, dan mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah, Rasulullah SAW mengancam itu termasuk mati jahiliyah. Na'udzubillah. Maka sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi saya perlu ingatkan juga, ulama juga sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana dinukil juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Apabila pemimpinnya kafir, murtad, keluar dari Islam, atau kafir asli, nggak pernah masuk Islam, sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat, dia juga harus dilengsarkan. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, tetap dalam melengsarkan pemimpin yang kafir itu memperhatikan masalah dan mudarat. Kalau mudaratnya lebih besar, maka tidak boleh dilakukan atau ditunda. Ya, seperti pemerintah kafir yang memiliki kekuatan yang besar, sementara kaum muslimin lemah, maka itu akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, jadi jangan ikut emosi juga. Walaupun dia kafir zalim, tetap harus memperhitungkan. Oleh karena itu, bicara tentang jihad melawan orang-orang kafir, ini bukan pembicaraan setiap orang. Harus diserahkan kepada para ulama. Para ulama yang mendalam ilmunya. Bukan setiap orang berhak memberi fatwa jihad. Atau membuat kelompok-kelompok, laskar, front, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Iya. Dan dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberi pengecualian dengan syarat-syarat. Kata beliau, illa antarau, kecuali kalian melihat. Ini pemimpin muslim yang kemudian menjadi murtad. Maka Nabi SAW mengatakan, boleh kalian merampas kepemimpinan darinya, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama apa? Kalian melihat. Kalian melihat sendiri atau yakin betul. Bukan hanya isu-isu tidak jelas seperti yang ada hari ini. Media-media tidak jelas siapa wartawannya. Infonya dari mana? Sanadnya. Ini yang pertama. Jadi bukan hanya menerima isu-isu tidak jelas. Kemudian yang kedua, kufran. Apa yang kalian lihat? Kekufuran. Artinya, kalau dosa itu tidak sampai tingkat kekufuran, walaupun dosa besar, maka tidak boleh. Sebagaimana telah kita sebutkan dalil-dalilnya dan kesepakatan ulama. Jadi harus kekufuran, bukan sekedar dosa besar. Maka harus tahu juga, mana dosa kekufuran, mana dosa besar. Iya. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini, bawahan. Artinya jelas. Tidak mungkin ditakwil lain. Tidak ada uzur lagi baginya. Tidak ada uzur lagi baginya untuk dikafirkan. Dan ini insya Allah akan kita bahas di kesempatan lain tentang uzur-uzur dalam pengkafiran. Pengkafiran itu uzurnya bukan sekedar al-jahal, kebodohan. Masih ada uzur-uzur yang lain. Iya. Jadi kalau masih mungkin ditakwilkan lain, atau mungkin dia salah ucap, dan lain sebagainya, maka tidak otomatis dikafirkan. Kemudian syarat yang keempat, indakum minallahi fihi burhan. Kalian punya dalil dari Allah Azza wa Jalla, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan dia melakukan kekafiran, atau dosa yang dilakukan adalah kekafiran, dan telah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran menurut syariat. Ini 4 syarat disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bolehnya melengsarkan pemerintah. Jadi dia bukan lagi seorang muslim. Ya. Ditambah satu syarat lagi, syarat yang kelima, yaitu punya kemampuan berjihad. Sehingga tidak malah memunculkan mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah dalil-dalil dari As-Sunnah yang menjelaskan kepada kita makna menaati pemimpin bukan sekedar pemimpin itu yang baik, yang adil.
Dan larangan memberontak, larangan melengsarkan seorang pemimpin, bukan sekedar pada pemimpin yang baik, tapi juga berlaku bagi pemimpin yang zalim, selama dia masih muslim. Mari kita lihat penjelasan para ulama ahli sunnati wal jamaah tentang akidah ahli sunnah, sikap seorang muslim terhadap pemerintah. Di antaranya kami nukilkan dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah satu kitab akidah ahli sunnati wal jamaah yang diakui oleh kaum muslimin. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, "Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina." Kami memandang bolehnya memberontak kepada pemimpin dan pemerintah kami. Artinya itu tidak boleh. Wa in jaru, meskipun mereka zalim. Perhatikan jemaah sekalian. Ini ucapan para ulama ahlu sunnah sejak dahulu disebutkan dalam buku-buku akidah. Bukan sekedar buku-buku fikih atau syuruh hadis, tapi dalam buku-buku akidah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip seorang muslim. Wa in jaru, meskipun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan kejelekan bagi mereka. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah, mendoakan kebaikan untuk pemerintah muslim. Adapun Khawarij, mereka mendoakan keburukan. Wala nanza'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak melepaskan tangan dari ketaatan kepada mereka. Maksudnya tidak membangkang kepada pemerintah kaum muslimin. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan, dan kami memandang menaati pemerintah termasuk menaati Allah azza wa jalla yang wajib hukumnya. Malam ya'muru bima'siyatin, selama dalam ketaatan yang tidak mengandung maksiat. Yang mereka perintahkan itu bukan maksiat, wajib bagi kita untuk taat. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati, dan kami mendoakan untuk mereka kebaikan dan keselamatan. Jadi jemaah sekalian, pemerintah itu sebenarnya punya hak dua atas kita. Hak sebagai pemerintah yang harus didoakan, karena mereka punya tugas-tugas berat. Kalau kita nggak doakan mereka, ya sulit mereka menjalankan amanah. Dan bisa jadi ada orang yang ingin menyesatkan mereka. Maka dengan doa-doa kita, Allah Azza wa Jalla melindungi mereka. Jadi jemaah sekalian, jangan kita pandang remeh doa kita. Dan doa termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan juga yang kedua, hak sebagai seorang muslim. Apakah boleh sesama muslim saling mendoakan keburukan? Sebagaimana kita tidak ingin orang mendoakan keburukan untuk kita, begitu pula kita kepada orang lain. Doakan kebaikan untuk mereka. Kita kalau terjerumus dalam dosa dan kesalahan, kita tidak ingin orang lain mendoakan keburukan untuk kita. Kita ingin orang tetap mendoakan kebaikan bagi kita. Begitu pula seharusnya kita kepada orang lain, termasuk kepada pemerintah. Tidak boleh kita mendoakan keburukan untuk mereka. Ini sifat seorang muslim. Iya. Tetapi jemaah sekalian, ini tidak bermakna kita mendiamkan kezoliman, kemungkaran, ataupun kedustaan yang dilakukan pemerintah. Tidak. Jadi jangan salah paham. Jangan salah paham bahwa tidak boleh mencela, mencaci maki pemerintah. Tidak boleh menentang, melengsarkan pemerintah. Lalu kemudian kita mendukung kezoliman, kedustaannya. Tidak. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap apabila pemerintah kita zalim? Yang pertama adalah kita harus memberi nasihat dengan baik. Memberi nasihat tapi dengan cara yang baik. Dan Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan khusus bagaimana seharusnya menasihati pemerintah. Sebagaimana dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan hadis ini disahihkan
oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Dhilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan, walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alaih." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah ia tampakkan secara terang-terangan. Akan tetapi dia pegang tangannya, menyepi, lalu dia sampaikan nasihatnya. Kalau diterima, maka itu yang diinginkan. Tapi kalau tidak, maka dia telah menunaikan tugasnya. Inilah jemaah sekalian, bimbingan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati penguasa. Yaitu tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk penyimpangan dan kesesatan, menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menasihati pemerintah di mimbar-mimbar, atau di jalan-jalan teriak-teriak sambil memacetkan jalan melakukan demonstrasi, atau di medsos atau di YouTube, apalagi sambil menyebutkan aib-aib, menggibah pemerintah. Ini menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyepakati jalan yang ditempuh oleh golongan Khawarij. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu termasuk kategori pemberontakan. Sebab pemberontakan itu bukan hanya dengan senjata. Berusaha melengsarkan pemerintah bukan hanya terjadi dengan senjata, bisa juga dengan kata-kata. Yaitu kata-kata yang bersifat provokatif, membuat masyarakat panas, sehingga kemudian mereka turun ke jalan karena terprovokasi. Oleh karena itu para ulama mengatakan pemberontakan itu terjadi dengan dua hal, pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Dan Khawarij generasi pertama, orang munafik di zaman Nabi SAW, dialah yang pertama mencontohkan pemberontakan dengan kata-kata. Saat dia mengatakan kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adilah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil. Subhanallah. Dia sampaikan itu seakan dia ingin menasihati Nabi SAW di depan khalayak ramai. Dialah nenek moyangnya Khawarij, seorang munafik di zaman Nabi SAW yang disebut Dzul Khuwaisirah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah, hadis yang berbicara tentangnya adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan bahwa pemberontakan itu terjadi dengan senjata dan dengan kata-kata. Andai kita mengatakan pemberontakan dengan kata-kata itu bukan termasuk pemberontakan, andai kita mengatakan bahwa mencaci, mencela, mencerca, menyebarkan aib-aib pemerintah di media-media bukan pemberontakan, maka kita katakan jemaah sekalian, tetap itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu adalah pintu pembuka pemberontakan dengan senjata. Pintu pemberontakan dengan senjata. Nggak mungkin masyarakat turun ke jalan, berusaha melengsarkan pemerintah, melawan aparat, melakukan demonstrasi, kalau tidak ada provokatornya. Itu tidak mungkin. Mesti ada provokatornya terlebih dahulu. Di medsos atau di media-media yang lain. Jadi tetap saja, andai kita mengatakan itu bukan pemberontakan, tetap itu hukumnya haram. Kenapa? Karena mengantarkan kepada yang haram. Belum lagi keharaman yang lain. Biasanya banyak kedustaan, entah berita dari mana mereka sebarkan, begitu pula ghibah, dan lain-lain. Iya. Jadi jemaah sekalian, bukan seperti itu cara menasihati. Rasulullah SAW memberi bimbingan kepada kita. Menasihati pemerintah tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Tapi jemaah sekalian, ada sebagian orang suka mempertentangkan dalil-dalil. Suka mempertentangkan dalil-dalil. Ini sifat orang yang alladzina fi qulubihim zayg. Kata Allah, orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Jadi mereka suka cari dalil-dalil yang mutasyabih untuk membatilkan atau mempertentangkannya dengan dalil-dalil yang sudah jelas.
Maka mereka pun cari dalil. Dapatlah mereka dalil, sebuah hadis sahih, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengingkari Marwan, gubernur Madinah ketika itu, secara terang-terangan. Jadi tidak secara sembunyi-sembunyi, tapi secara terang-terangan. Maka jemaah sekalian, para ulama membantah, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, membantah orang-orang yang berdalil dengan hadis tersebut untuk membatilkan prinsip ahli sunnah menasihati pemerintah secara empat mata atau tidak terang-terangan, apakah melalui surat dan lain-lain. Kata beliau, apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu adalah kondisi yang diperkecualikan, tidak pada semua kondisi. Apa kondisinya? Yaitu keadaan menuntut untuk itu. Keadaan menuntut untuk itu. Dan beliau lakukan langsung di depan pemerintah tersebut. Jadi sifatnya darurat, dituntut oleh keadaan, dan beliau lakukan bukan di belakang pemerintah, tapi langsung di depan pemerintah tersebut. Jadi bagaimana ceritanya? Ceritanya Marwan, gubernur Madinah ketika itu, atau Abdul Malik bin Marwan, intinya gubernur Madinah ketika itu, saya lupa Marwan atau Abdul Malik bin Marwan. Jadi beliau berkhutbah Id sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Berkhutbah Id sebelum sholat Id. Iya. Seharusnya kan setelah sholat Id. Kebalikan dari sholat Jumat. Seharusnya khutbah itu setelah sholat Id. Maka karena kondisinya nggak mungkin ditunda, menunggu mereka menyepi baru disampaikan, maka beliau langsung menyampaikan. Supaya tidak terlaksana apa yang dia lakukan. Kemudian beliau melakukan itu di hadapan gubernur itu langsung, di hadapan pemerintahnya langsung. Jadi nggak sama seperti yang mereka lakukan, turun ke jalan, teriak-teriak di jalan. Belum tentu suara mereka sampai kepada pemerintah. Atau menggibah pemerintah di media massa, yang pemerintah mungkin nggak baca, nggak pernah buka Facebooknya, nggak berteman mereka di Facebook. Jadi beda, nggak sama. Iya. Dan masih banyak lagi perbedaan. Intinya, andai kita mengingkari langsung di depan pemerintah, sesuatu yang tidak mungkin ditunda untuk diingkari, begitu pula jemaah sekalian, dibolehkan. Para ulama menjelaskan juga, dibolehkan di depan khalayak tanpa menyebut pemerintah tersebut. Tapi hanya mengingkari kemungkinan. Contoh, jika di satu negeri diizinkan riba, boleh kita menyebutkan tentang haramnya riba. Boleh kita ajarkan masyarakat agar jangan mau bertransaksi dengan cara riba di bank-bank riba tersebut. Tanpa kita harus mengatakan, oh pemerintah ini begini dan begitu, tidak perlu. Itu bukan cara yang benar. Cara yang benar kalau mau menasihati pemerintah, langsung datang kepada mereka. Tapi kalau sekedar mengingatkan kebijakan-kebijakan yang zalim tanpa menyudutkan pemerintahnya, boleh. Sebagai contoh, riba. Kita katakan, riba itu haram, riba itu harus dijauhi, kaum muslimin tidak boleh bertransaksi dengan bank-bank atau dengan transaksi-transaksi yang mengandung riba di lembaga-lembaga perbankan tersebut. Iya, ini boleh. Atau misalkan, jika ada pemerintah di satu negeri mengizinkan khamar, maka kita sampaikan kepada masyarakat, khamar itu haram. Tanpa harus kita mencaci maki, mencela, mencerca pemerintah tersebut. Kalau mau menasihati pemerintah, maka dilakukan secara langsung. Baik, jadi jemaah sekalian, Ahlus Sunnah tidaklah diam melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak. Ahlus Sunnah memberi nasihat, tapi menasihati dengan cara yang baik. Bukan seperti yang dilakukan oleh golongan-golongan yang menyimpang. Begitu pula jemaah sekalian. Bersabar dan berdoa. Ini juga solusi menghadapi pemimpin yang zalim.
Itu perintah Nabi SAW. Dalam dua hadis yang kita telah sebutkan tadi. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memerintahkan kita untuk bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Tidak boleh membangkang. Andai kita membangkang, lalu kita mati, walaupun sejengkal pembangkangan itu, maka matinya jahiliyah. Na'udzubillah. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdoa. Minta kepada Allah hak kita. Tadi sudah saya sebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, maksud kita minta kepada Allah hak kita adalah kita doakan pemerintah kita semoga mendapatkan hidayah agar mereka menunaikan hak kita. Ini juga solusi menghadapi para pemimpin yang zalim. Doakan mereka. Iya. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah penjelasan singkat tentang prinsip yang ketiga dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah atau prinsip agama Islam yang harus kita pegang erat, tidak boleh kita selisihi. Baik. InsyaAllah ta'ala kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Terkait 73 golongan yang sesat masuk neraka. 72 yang benar ya. Karena 73 satu yang selamat, nggak semuanya ke neraka. Jadi yang terancam masuk neraka adalah 72 golongan. Satu yang selamat masuk surga. Pertanyaannya, apakah mereka kekal atau tidak Ustadz? Jawabannya, tidak kekal. Karena Nabi SAW sedang berbicara tentang umat Islam. Makanya jemaah sekalian, Syiah dan Jahmiyah itu tidak dimasukkan para ulama dalam 72 golongan itu. Karena mereka sudah kafir. Mereka sudah kafir. Siapa itu Jahmiyah? Golongan yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu Jahmiyah. Mereka sudah kafir. Kemudian Syiah Rafidah. Mereka orang-orang kafir. Mereka tidak masuk dalam 72 golongan tersebut. Karena 72 golongan itu maksudnya umat Islam. Selama dia masih muslim, dia tidak kekal di neraka. Tapi itu tidak bermakna jemaah sekalian kita menganggap remeh. Tidak boleh. Ya, kita mengatakan ya nggak apa-apa, santai saja. Walaupun masuk dalam 72 golongan, toh nggak kekal di neraka, ya nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak pantas seorang muslim menganggap remeh azab Allah yang sangat dahsyat. Sedetik pun azab neraka yang paling ringan, kita tidak akan sanggup menghadapinya. Na'udzubillah. Dan orang menganggap remeh azab Allah itu dosa besar. Sama saja dia menganggap remeh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, selama dia masih muslim, maka dua kemungkinan. Kalau dia pelaku dosa besar atau menyimpang dari petunjuk Nabi SAW selama dia masih muslim, dua kemungkinan. Yang pertama, kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Tapi azabnya tidak kekal. Jadi untuk memahami hal ini, kembali kepada surat An-Nisa ayat 48. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, ini syarat tidak kekal di neraka. Jangan berbuat dosa kesyirikan dan kekufuran. Jadi, tidak lagi masuk dalam 72 golongan itu kalau mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran. Seperti tadi saya contohkan, Syiah dan Jahmiyah. Mereka orang-orang kafir. Ya, Syiah luar biasa kekufurannya. Menyembah imam-imam mereka. Menyembah Al-Husain, berdoa kepada Al-Husain. Meyakini imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Menolak Al-Quran dan Sunnah.
Kalau ada orang Syiah yang seakan memuliakan Al-Quran dan Sunnah, itu namanya sedang taqiyah dia, sedang pura-pura. Tapi pada aslinya mereka tidak beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan, na'udzubillah, Al-Quran sudah dirubah-rubah, tidak asli lagi. Padahal Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Lalu mereka tuduh sahabat munafik dan telah merubah-rubah Al-Quran. Na'udzubillah. Padahal Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi para sahabat dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi orang-orang Syiah mendustakan Al-Quran. Maka mereka orang kafir. Bukan termasuk kaum muslimin. Jadi ini yang harus kita takutkan. Pertama, dosa kesyirikan dan kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tidak masuk sedikit pun dalam 73 golongan tersebut. Yang kedua, dosa-dosa yang menyelisihi sunnah Nabi SAW sehingga membuat kita terancam di neraka, walaupun tidak sampai kekal apabila itu dosa yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Tapi seorang muslim wajib untuk takut. Ya. Bagaimana tentang perbedaan pendapat mengenai penentuan tanggal 1 bulan Hijriah, terutama penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal yang sering terjadi di Indonesia? Apakah ini bisa dikatakan termasuk dalam perpecahan atau berpecah belah dalam agama? Jawabannya tergantung kondisinya, tergantung bentuk perbedaannya. Mungkin bisa kita contohkan yang terjadi di berbagai negeri, dua contoh yang masuk dalam kategori perpecahan. Yang pertama adalah menyelisihi sunnah Nabi SAW dalam penentuan Ramadan atau hari raya. Apa sunnah beliau? Yaitu melihat bulan atau melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, maka menyempurnakan bulan menjadi 30. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gubbi 'alaikum fa akmilul iddata 30." Berpuasalah karena kalian telah melihat hilal. Dan berbukalah atau berhari raya kalau kalian sudah melihat hilal. Kalau terhalang atas kalian, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Ini petunjuk Nabi SAW. Ini yang pertama. Barang siapa menyelisihinya, maka dia termasuk berpecah belah dalam agama. Sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, perpecahan dalam agama itu adalah menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, juga menyelisihi petunjuk Nabi SAW dengan cara menyelisihi pemerintah. Menyelisihi pemerintah sekaligus menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Karena beliau telah berpesan, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa adalah hari kalian berpuasa. Idul Fitri adalah hari kalian beridul fitri. Begitu pula Idul Adha adalah hari kalian beridul adha. Maksud hadis ini kata para ulama adalah kita hendaklah berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Jadi tidak boleh kita di satu negeri menyelisihi pemerintah kita dalam berhari raya maupun berpuasa. Barang siapa menyelisihinya, maka dia menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Baik. Akan tetapi kalau maksudnya berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain, maka itu tidak sampai menyelisihi sunnah Nabi SAW. Karena pendapat yang kuat insya Allah bisa saja berbeda kalau kaum muslimin memiliki pemerintahan lebih dari satu. Ya, misalkan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi dan pemerintah kita, pemerintah Arab Saudi dan pemerintah kita, itu menentukan waktu yang berbeda, maka kita tetap mengikuti pemerintah kita. Dan pemerintah kita yang menetapkan sesuai dengan penglihatan hilal di negeri kita, tidak mengapa berbeda dengan Arab Saudi, karena kita adalah negeri yang berbeda. Iya, beda halnya kalau
kaum muslimin hanya punya satu pemerintahan. Apabila sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, wajib seluruh kaum muslimin untuk mengikuti. Wallahu alam. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di kalangan sahabat? Yaitu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berbeda pendapat dengan Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melihat Allah atau tidak. Jemaah sekalian, sebenarnya antara Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait dengan melihat Allah azza wa jalla itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi seakan-akan ada khilaf antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Apakah Rasulullah SAW telah melihat Allah atau tidak? Oleh karena itu ada sebagian orang-orang yang menyimpang. Mereka kemudian mempertentangkan. Dan mereka jadikan ini sebagai syubhat. Seperti yang Allah katakan. Alladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari yang syubhat, yang mutasyabih, yang belum jelas untuk membuat umat tersesat. Ya, di antaranya ada sebuah buku yang berjudul Sejarah Berdarah dan telah kami bantah juga dalam buku yang berjudul Jawaban Ilmiah. Ya. Di halaman 159 di buku kami tersebut. Jadi ini permasalahan sudah pernah saya jelaskan di buku Jawaban Ilmiah terhadap buku Sejarah Berdarah. Banyak kedustaan, banyak hal-hal yang tidak ilmiah dalam buku tersebut. Di antaranya penulis mengatakan, ya bagaimana mungkin kita mengikuti salaf, kata mereka. Salaf saja beda pendapat. Di antaranya kata dia, perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Ibnu Abbas terkait apakah Nabi SAW sudah melihat Allah dengan mata kepalanya atau tidak. Maka jemaah sekalian, sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat. Mari kita perhatikan hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, atau beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau telah melihat Rabbmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, nurun anna arahu. Ada cahaya, bagaimana bisa aku melihatnya? Ada cahaya, bagaimana bisa aku melihatnya? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu nuran. Yang aku lihat hanya cahaya. Apa cahaya yang dimaksud? Ditafsirkan dalam hadis yang lain, hijabuhun nur. Hijabnya Allah, hijab yang menghalangi Allah terlihat adalah cahaya. Jadi cahaya yang dimaksudkan adalah hijab yang menghalangi Rasulullah SAW melihat Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi." Andaikan Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya tersebut, maka akan membakar seluruh makhluknya. Jadi ini malah berbahaya kalau Allah buka. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Tidak mungkin apabila Nabi SAW saja tidak melihat Allah secara langsung, maka lebih tidak mungkin lagi selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menafikan Nabi SAW melihat Allah. Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Beliau mengatakan Nabi SAW melihat Allah itu ketika menafsirkan surat An-Najm ayat ke-11, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Kemudian di ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya beliau telah melihat Allah pada waktu yang lain. Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ra'ahu bi fuadihi marratain. Berdasarkan dua ayat ini, Rasulullah SAW telah melihat Allah 2 kali dengan penglihatan hati. Jadi bukan penglihatan mata kepala, namun penglihatan mata hati. Maksudnya apa penglihatan mata hati? Dengan keyakinan yang sangat kuat. Makanya kita disuruh mencapai derajat ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka dia melihatmu. Jadi ihsan itu tingkatan yang tertingginya adalah musyahadah, melihat Allah. Kalau tidak bisa, baru tingkatan yang kedua, muraqabah, meyakini Allah melihat kita. Musyahadah, melihat Allah yang dimaksud adalah melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Apa artinya melihat dengan mata hati? Dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, sampai seakan-akan kita melihat Allah dengan mata kepala. Dan itu tidak mungkin muncul dalam diri seseorang, kecuali dia mendalami ilmu agama. Mengenal Allah. Dan dia berdoa kepada Allah agar dianugerahkan keimanan yang kuat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Jadi kesimpulannya tidak bertentangan antara penafikan Aisyah dan penetapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maksud Aisyah tidak melihat dengan mata kepala. Maksud Ibnu Abbas melihat dengan mata hati, bukan mata kepala. Tidak ada perbedaan pendapat. Baik. Jemaah sekalian, sebenarnya kalaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan salaf, mudah. Tetap kita harus mengikuti manhajus salaf. Namun kalau salaf berbeda pendapat, itu sangat mudah. Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita. Beliau pernah mengatakan, kalau salaf, kalau para sahabat berbeda pendapat, maka aku akan meneliti mana dari 2 pendapat tersebut yang lebih dekat kepada dalil, yang lebih dekat kepada nusus, teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Aku akan mengambil salah satu dari 2 pendapat sahabat, dan aku tidak akan membuat pendapat yang ketiga. Ini prinsip Imam Syafi'i, luar biasa. Imam besar Ahlus Sunnah. Tapi kata beliau, kalau sahabat punya 2 pendapat, aku akan pelajari mana pendapat yang lebih kuat, yang lebih sesuai, lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang aku ambil. Dan aku tidak akan membuat pendapat yang ketiga. Karena kebenaran pasti ada di salah satu dari 2 pendapat tersebut. Ya. Namun jemaah sekalian, sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, dalam masalah akidah, mayoritasnya dalam masalah akidah, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Kecuali sedikit saja, memang ada perbedaan pendapat ulama. Termasuk pendapat sahabat. Dalam hal akidah. Iya. Tetapi dalam masalah fikih, kebanyakan ulama berbeda pendapat. Maka itu prinsip yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah kepada kita dalam mengikuti generasi salaf. Nggak usah bingung. Iya. Ana ingin bertanya, kewajiban wanita adalah berhias dan berpenampilan cantik di hadapan Allah. Bagaimana jika suami tidak mengizinkannya? Karena suami hanya ingin istri berpenampilan apa adanya. Pertama, harus dipastikan dulu maksud pertanyaan ini. Apa maksudnya tampil cantik di hadapan Allah Azza wa Jalla? Maka ketahuilah, tampil cantik di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah ketika kita sholat menghadap Allah dan tidak sama dengan tampil cantik di hadapan suami. Tampil cantik di hadapan Allah itu bukan tampil yang menarik, tapi tampil sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sholat,
seorang wanita sholat, dia menutup auratnya. Ya cukup sampai di situ. Dia menutup auratnya, itu sudah tampil cantik, tampil baik dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia nggak harus bermake up dan lain-lain. Iya. Kalau yang dimaksudkan tampil cantik di sini untuk keluar rumah, ya memang tidak boleh. Sehingga laki-laki selain suami menikmati, melihat kecantikan seorang wanita, itu tidak boleh. Itu justru dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah namanya tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian wahai para wanita melakukan tabarruj seperti wanita jahiliyah dahulu. Apa itu tabarruj? Menampakkan kecantikan, keindahan, atau hal yang menarik kaum laki-laki terhadap wanita. Itu namanya tabarruj. Kalau suami melarang seperti itu, ya itu bagus. Itu namanya suami yang baik. Suami yang ingin menjaga istrinya. Iya. Tetapi, kalau maksudnya tampil cantik di rumah, hanya di depan suami, nah itu mengikuti selera suami. Ya tidak masalah. Suami pingin tampil apa adanya, nggak usah pakai make up misalkan, ya itu harus ditaati. Harus dituruti. Suami pingin yang asli, nggak mau yang palsu. Iya. Jadi, ini juga wajib bagi wanita, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi seorang wanita untuk menaati suaminya. Selama tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi wanita untuk menaati suaminya. Ya. Rasulullah SAW banyak memberi peringatan tentang ini. Di antaranya sabda beliau, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai saja boleh seorang wanita, andai saja boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak suami atas istri. Intinya adalah, apapun yang diinginkan oleh suami, selama tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi istri untuk menaati. Tapi kalau suami menyuruh istri untuk menyelesaikan syariat, seperti disuruh membuka hijab, membuka jilbab di depan laki-laki yang bukan mahram atau ketika keluar rumah, maka tidak boleh ditaati. Allah Azza wa Jalla lebih berhak untuk ditaati. Ya. Bagaimana sikap kita tentang berita PKI bangkit lagi? Alhamdulillah, ini sudah kita bahas dalam sebuah ceramah kurang lebih 1 jam. Ada rekamannya di YouTube. Wajib bagi kita kaum muslimin, pertama, untuk menentang dan mengingatkan masyarakat akan bahaya PKI. Dan terutama mengingatkan pemahaman kufur mereka, komunisme atau marxisme dan semisalnya. Ini yang harus kita lakukan, setiap muslim. Ini yang paling penting. Memberikan pendidikan kepada masyarakat bahaya akidah mereka, akidah kekufuran. Lebih kufur daripada musyrikin jahiliyah. Tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kerusakan akidah mereka yang lain. Tidak beriman kepada hari akhirat. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mereka memandang remeh nyawa manusia. Ini juga dosa besar yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Ini yang paling penting bagi kita, mengingatkan kaum muslimin bahaya PKI dan batilnya akidah mereka. Jangan sampai kaum muslimin mengikuti akidah mereka. Ya, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Kenapa? Mereka nggak percaya akhirat. Mereka nggak takut ada hari pembalasan. Makanya mereka berdarah dingin. Ya, saya sudah jelaskan di ceramah tentang PKI secara khusus. Data-data pembunuhan yang dilakukan oleh kaum komunis di berbagai negeri. Ya. Begitu pula mereka termasuk golongan yang berpaham pemberontakan. Kalau tadi kita bahas Khawarij yang masih muslim, itu sesat, menyimpang dan harus diperangi, apalagi komunis PKI yang jelas-jelas kafir. Mereka itu orang-orang kafir. Ya, dan saya juga sudah sebutkan di situ fatwa para ulama, barang siapa yang bergabung atau membenarkan paham komunis, maka dia menjadi keluar dari Islam. Ini yang paling penting, memberikan edukasi, berdakwah kepada masyarakat. Yang kedua jemaah sekalian, andai betul-betul mereka muncul, maka mereka adalah kaum pemberontak, kita
wajib berjihad melawan mereka. Dan ini termasuk hak pemerintah juga di situ. Termasuk hak pemerintah untuk dibela dari kaum pemberontak. Ya. Kalau Khawarij saja masih muslim, kita pemerintah, apalagi PKI yang sudah kafir. Wajib bagi kita memerangi mereka. Iya. Ini termasuk kewajiban pemerintah muslim dan kewajiban kita masyarakat muslim untuk kaum pemberontak. Iya. Ini sikap kita. Yang paling penting adalah kita jelaskan tentang kekufuran mereka dan juga kita jelaskan data-data kekejaman mereka agar kaum muslimin itu sadar. Agar kaum muslimin itu sadar bahwa ini bahaya besar mengancam. Iya. Jemaah sekalian, mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini kita cukupkan dulu. Mohon maaf pertanyaan yang belum terjawab. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Di hari Senin yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.